Hai, welcome. Halo semua. Terima kasih sudah sampai di akun YouTube channel ini. Kali ini aku kembali membawakan cerita, melanjutkan cerita di episode sebelumnya. Mungkin buat yang belum nonton bisa nonton di episode sebelumnya dulu ya. Untuk episode kali ini aku kembali membawa temanku dan kali ini lebih ramai lagi karena isinya setengah dari tim anggota Dewan Ambalan Putri. Buat yang belum tahu, tim Dewan Ambalan itu adalah tim kepengurusan yang mengelola kegiatan pramuka di tingkat SMA yang biasanya terdiri satu regu putra dan satu regu putri. Akhirnya kita sampai juga di part terakhir cerita camping pramukaku waktu SMA. Dan di episode kali ini aku juga masih bareng beberapa teman dari tim Dewan Ambalan Putri yang dari dulu udah selalu bareng kalau ada acara kayak gini. Makasih juga buat mereka karena sudah menyempatkan waktunya yang tiba-tiba kalian aku kontak terus langsung mau. Padahal kita udah gak kontakan lama banget, bertahun-tahun lamanya. Semenjak lulus SMA tuh sangat minim banget. Jujur terharu banget sih. Makasih banget ya teman-teman udah mau ikut cerita di podcast kali ini. Nah, untuk yang episode kali ini kami tuh udah kelas 3 SMA. Sebenarnya pas udah kelas 3 SMA tuh kita udah gak dibolehin ikut ekskul lagi. Kebetulan SDM-nya anak kelas 2 yang waktu itu tuh tidak cukup memadai untuk membantu satu angkatan. Jadi ya sudahlah, mumpung masih semester 1, jadi kita ikut-ikut aja. Nah, awalnya semua berjalan biasa aja, beneran kayak ya udah have fun gitu. Tapi semakin lama semakin malam, kita semua tuh satu angkatan ngedenger ada suara lemparan batu dari atap aula yang dirasa sangat gak mungkin. Itu menurutku gong dari cerita ini sih. Kayak satu angkatan, satu ambalan, satu guru-guru semuanya ngedenger. Jadi ini disclaimer dulu, kalau aku pribadi dari kelima tempat camping pramuka yang udah aku datengin, tempat ini yang setannya paling rese menurutku dibanding tempat yang lain. Jadi buat teman-teman yang dengerin, jangan lupa matiin lampu, pasang headset, dan biarin cerita ini ngalir. Siapa tahu kalian tiba-tiba jadi ngerasain ikut camping sama kami juga, kalau berani sih. Cerita camping kali ini berlatar belakang di salah satu tempat yang lapang, salah satu tempat yang luas yang ada di daerah pinggir Jakarta. Tidak akan aku sebut namanya, karena pada saat itu ada perintah bahwa semua kegiatan di sekolah SMA negeri tidak boleh dilakukan di luar Jakarta. Jadilah pihak sekolah memilih tempat ini untuk dilaksanakannya perkemahan. Lalu untuk layouting area perkemahannya ini juga tidak menyeramkan sekali, malah cenderung seperti tempat outbound anak-anak pada umumnya. Tetapi jarak dari pintu masuk yang awal dengan area perkemahannya itu lumayan jauh masuk ke dalam. Dan ini tuh so far bener-bener fun aja gitu loh pas siangnya, karena beneran di sekitaran area perkemahannya ini ada jogging track yang semua orang tuh biasanya juga lalu lalang lewat situ. Nah, singkat cerita, kegiatan ini juga dilakukan seperti perkemahan yang sebelumnya selama 3 hari 2 malam. Oke, mulai dari sini podcast akan di-take over oleh aku dan teman-temanku. Enjoy. Backgroundnya dulu ya, kalau tempatnya ini bener-bener yang kalau pagi itu semua orang lewat-lewat gitu. Iya nggak sih? Karena ada jogging tracknya di situ. Dan sebelahnya ada wisata kolam renang. Benar. Ada danau, ada jogging track, ada kolam renang. Jadi kayak bener-bener yang tempat umum yang semua orang tuh ada di situ datang. Bukan tempat terpencil, bukan tempat yang nggak dipakai. Bukan yang bener-bener jarang orang datengin gitu kan. Dulu ada kejadian yang memang menewaskan cukup banyak orang waktu itu kan. Jadi memang kita sebenarnya udah bisa mengira-ngira lah kalau itu tempat kalau tempat itu mungkin bisa jadi nih kejadian-kejadian yang kita nggak bisa kendalikan gitu kan, di luar nalar lah gitu. Setiap kejadian itu nggak cuma unik di satu orang, tapi benar-benar semua orang ngalamin. Semua Dewan Ambalan ngalamin. Kalau waktu itu tuh memang posisinya kalau nggak salah kita berangkat dari Jumat. Ya memang habis sholat Jumat sore udah itu. Berangkatnya itu udah sore hari Jumat. Awalnya sih nggak ada masalah ya kayaknya.
Ya dari awal lagi ambalannya nyampe duluan, terus bagi-bagi tenda, terus nentuin tenda yang di tengah buat tenda dewan ambalannya. Kebetulan kita dapet tenda peleton tapi yang deket aula. Apa sih yang pertama kali kita lakuin di pas waktu nyampe? Gue ingat kita tuh ada yang keliling gitu ngeliatin daerah situ. Terus kita tuh ngedeket ke arah danaunya gitu loh. Dari deket danau itu ada kayak taman bermain gitu, tapi yang udah nggak pakai kayak usang gitu lah. Terus kan kita kan sempet ngeliat keliling-keliling kayak mungkin besok acaranya kan kita juga kalau nggak salah mau ada pos-posan juga deh. Terus akhirnya kan kita survei tuh mungkin nanti bisa di sini ya tempatnya adem bla 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 something. Terus itu kan bener-bener nggak ada angin, nggak ada apa, ada ayunan yang segede, yang ayunan gede yang dua depan itu loh, nggak ada angin, nggak ada yang naikin, pokoknya tiba-tiba dia goyang sendiri dan goyangnya tuh bener goyang yang kenceng kayak ada orang di atas. Terus kita tuh langsung kabur. Gue inget cuma itu doang sih. Itu di hari pertama banget. Baru banget nyampe. Gue nggak inget kegiatannya apa aja, karena itu cuma ambalan 2016, cuma bagian bantu-bantuin doang. Yang bukan kita juga yang bikin rundown dan bikin acara, tapi awal cerita kejadian itu dari berarti hari Sabtu ke Minggu malamnya. Itu ada penyuluhan narkotika, obat-obatan terlarang. Itu yang gue ingat itu. Terus ambalan nyebar, ada yang jagain itu kan di aula, ada yang jagain aula yang depan, ada yang aula yang belakang. Gue kebetulan yang deket aula belakang. Udah mulai agak mau selesai penyuluhannya, terus ada salah satu anak cewek yang dia tiba-tiba badannya menggigil, terus temen sebelahnya tuh udah mulai bingung, anaknya soalnya bengong. Pas gue samperin, itu anak udah nggak sadar, matanya dia udah putih semua. Terus dia tuh kayak mau ngecengkrem gue gitu loh. Pas udah gue pegang, anaknya langsung udah jatuh, dia nggak sadar. Maksudnya langsung gedubrak belakang, terus habis itu bubar deh penyuluhannya. Padahal belum kelar. Akhirnya anak tersebut kita evakuasi ke bagian aula depan, karena tuh dia agak aula belakang yang pinggir gitu loh. Terus akhirnya duduk deket pohon itu. Iya, duduk deket pohon. Terus akhirnya kita evakuasi, kita bawa ke aula yang depan. Terus mulai gue lihat nih siapa yang masuk gitu. Maksudnya kenapa, apa anaknya buat salah atau apa. Cuman ternyata yang masuk itu kakek-kakek kan nggak sih? Nah itu gue udah nggak ingat. Kakek-kakek. Gue ingat yang hari pertama yang masuk perempuan, centil banget. Mana ya? Centil Yang banget. ke anaknya ini. Dan nggak satu kan dia dimasukinnya. Nggak satu, berganti-ganti. Pokoknya hari pertama dia cewek, centil banget. Orang dia nggak mau sama pacarnya. Dia kan punya pacar. Pacarnya kebantuin kan, tapi dia nggak mau disentuh sama pacarnya sama sekali. Gue nggak inget lagi. Dia kayaknya beda sekolah dia. Nah terus kalau yang kedua ini lo ngeliatnya? Iya, ngelihat kakek-kakek. Terus abis itu dia suka sama anak ini, dia nggak mau keluar. Terus akhirnya gue udah mulai kewalahan, gue nggak bisa megang sendiri karena dia berontak. Akhirnya gue manggil Nurul, manggil elu, terus manggil Nadia, manggil Bintang buat pegangin badannya. Padahal dia anaknya lagi kecil banget dan sangat ringan. Yang megangin sampai 5, gue megangin kepala, terus kalian berdua megangin kaki sama tangan. Terus kita kayak, guys ayo baca doa rame-rame. Pasti kakek-kakek yang ada di anak ini malah bilang tajwidnya salah. Ingat gak lo semua? Gue jujur gue nggak ingat karena yang gue fokus di kaki kan. Mungkin karena lu megangin kepala atau bagian badan. Jadi kayak masalah kita semua langsung pas diem ya? Dibilang tajwidnya salah, kita semua langsung sepakat ngelepas anak itu dari tangan kita. Udah deh, kayak males. Terus akhirnya kita panggilin guru karena kita udah kewalahan. Gitu. Maksudnya kita bacain Al-Fatihah, dia lebih bisa. Dia tuh dibilang asyhadu alla ilaha illallah dia mau, Dia tapi ngikutin, giliran dia asyhadu anna ngikutin. Muhammad dia Oh iya, nggak mau bener-bener. Muhammad sama sekali. Bener. Gue inget banget lagi nih. Parah, gue inget banget. Gue nggak ingat Ini pokoknya dia mandek di situ kan, Iya. asyhadu alla ilaha illallah. Iya, Dia dia pas asyhadu alla ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadar wa asyhadu anna langsung Iya, diem. iya, Gak langsung mau ketawa. disebut Muhammad sama Iya sekali. lagi, gue inget banget. Demi Allah, gue merinding, gue inget banget. Dia bersaksi kalau emang Allah tuh ada, tapi dia nggak mau ngikutin ajaran Muhammad. Nggak tahu jinnya sih. Iya. Gue inget lagi kan. Asyhadu iya. Dan itu susah banget keluar. Takut. gue seketika merinding guys. Bener-bener Iya, susah keluarnya, susah banget. Sampai kita tengah malam masih nanganin Iya, dia. itu habis itu karena kita tajuknya dikoreksi ya langsung Males nggak sih? sih. Langsung males Ya udah. nggak sih?
Ya udahlah. Kalau situ gue mikir, oh dia udah sadar, dia tahu bacaannya gitu. Karena suaranya bukan suara dia. Bukan suara dia, suara hati. gue nggak ngeh lagi. Gue cuma itu pikir, oh lu udah fokus di kaki. Sama aja. Kita tuh fokusnya di kaki, makanya tuh kepala. Dia berdua sama Nadia tuh tangan. Gue cuma ngehnya, oh yaudah dia udah sadar juga bisa. karena gue megangin kaki, gue kan berusaha buat megangin kakinya dia gitu kan. Ternyata emang belum sadar. Yang paling gong emang anak cewek itu. Terus lanjut mulai ada yang nyamber tuh temen-temennya. Yang di tenda, yang dia nangis terus. Dipanggil ke tenda cewek, katanya dia tuh denger suara tangisan di belakang tenda. Terus dia nggak mau tidur, dia bener-bener nggak mau tidur di tenda sama sekali gitu. Jadi satu tenda itu tidurnya di aula juga. Enggak, dia doang, cewek itu doang. Yang nggak berani Yang berani doang. Terus ada tenda yang nyium bau busuk, tau gak sih? Gue inget banget gue dipanggil, Kak, di tenda bau busuk. Dan emang gue masuk tuh itu bau busuk banget. Cuma kan gue kan nggak mau nakut-nakutin, maksudnya kayak enggak ada bau apa-apa gue gitu kan. Yang nyium bau busuk satu orang satu tenda. Terus pas gue masuk emang bau busuk gitu. Cuman enggak ada bau busuk, kalian ini kan ya cuman alasan doang kali. Gue gituin. Galak banget ya, jahat banget. Jahat banget. Kata gue mendingan lu tetap di aula. Siapa Makanya kita? jangan muter-muter kata gue. Terus gak lama yang sebelah yang itu nangis, dia kamu gak mau di tenda tidur. Akhirnya udah, terus kita bawa dia ke Kita. Lu kali. Lu. Ya gue Gue tuh balik ke tenda tuh cuma nemenin Amel. Iya, dan yang waktu lo nemenin gue itu, itu tuh posisinya maghrib. yes. Jadi sebelum kejadian Sebelum ini acara. terjadi, sebelum acara, sebelum penyuluhan, sebelum ada yang Kayak kesurupan. kita baru pada mau mandi deh habis kegiatan. Iya, bener. Karena Gue kan inget memang- banget waktu itu tuh, gue masih inget karena langitnya tuh warnanya masih oranye banget. Jadi kayak bener-bener yang belum gelap, jadi kayak senja banget gitu. Nah posisinya tuh sebenarnya gue di situ nggak ngerasain apa-apa, karena kan yang gue pikir kan tenda kita itu tuh kok mepet banget sama aula kan. Posisinya gue cuma mau ngambil barang, gue juga nggak gitu inget sebenarnya barang yang mau gue ambil apa. Cuma gue minta ditemenin sama lo nggak sih? Iya, gue sama Gue lo. minta ditemenin sama lo ya. Gue juga, padahal sebenarnya waktu itu gue nggak ngerasain takut atau apa-apa segala macem, tapi emang gue pengen minta tolong ditemenin aja sama Nurul. Nah yang gue kesel adalah pas gue lagi nyari-nyari barang, Nurul tuh ngeburu-buruin gue mulu gitu. Gue kan kesel ya, sebentar gitu kan. Sebentar. Amel takut kan kalau gue tinggal bukan dia malah makin. Karena gue pas Amel lagi ngeluarin barang. Tapi emang sebenarnya posisinya waktu itu Nurul, gue tuh karena gue pikirannya masih senja maghrib yang belum maghrib, apa sih nggak ada apa-apa gitu loh, masih pagi apaan sih gitu. Makanya gue rada kesel gitu. Nah terus abis itu gue Ingat banget gue tuh ngegeret Amel saking lama ya dia kan, karena gue ngeliat ada kuntilanak di pojokan. Tadi kita potong gede kan. Dan Amel masuk sendiri, gue tunggu di depan pintu si tenda gitu kan. Gue diri dan anak kuntilanaknya tuh berdiri gitu loh ngeliatin Amel. Gue takut tiba-tiba nih anak kesurupan or something, cuma ada gue kayak mana gitu. Itu yang nunduk, tapi itu sambil ngeliatin Amel lagi nyari barang. Mel lama banget. ya kan, tapi gue kesel ya sebentar gitu, gue lagi nyari barang. Gue takut aja. Masalah tuh kayak Terus abis itu akhirnya gue nyerah, kayaknya nggak semua barang yang gue Iya, pengen iya, ambil nggak gue ambil. Akhirnya gue, karena Nurul udah makin yaudah, oke akhirnya barang yang seadanya gue bawa keluar. Di luar itu baru lu ngomong apa? ayo Mel cepetan, pas sampai aula gue bilang lu lama banget anjir, ada kuntilanak nyamperin lu. Dia langsung pucet. Jadi marah nggak? Kayak dari marah gue kayak makasih ya. Setelah itu baru yang gue tuh kalau gue ngehnya mulai ada yang gak beres tuh dari itu sebenarnya. Karena begitu lo ngomong ada kuntilanak dan lain sebagainya, di situ baru mulai berasa malamnya tuh mencekam. Begitu udah mulai makin maghrib, makin turun matahari, makin gelap, di situ mulai makin mencekam sih. Kalau gue mulai mencekamnya di situ sebenarnya. Nih, gue mau membangkitkan ingatannya Bintang. Lu inget nggak ketika ada adik kelas yang dia mau disusulin sama orang tuanya? Jadi orang tuanya itu ngechat nih adik kelas, Kak, orang tua aku mau dateng ngasih makanan sama bantal buat aku. Makanannya lumayan banyak, Kak. Nanti kakak aku kasih. Ya kita iya dong. Enggak dong. Ingatnya, oh iya dek boleh. Cuman memang nggak boleh masuk ya. Maksudnya
takutnya kalau satu orang tua masuk, yang lain ikutan masuk, minta dijemput semuanya, chaos. Terus ya udah Kak, ini taruh mana? Ya udah sini, bilang sama orang tuamu makanan dan bantal kamu boleh ditaruh di depan, di drop di satpam aja. Nanti aku yang bilang sama satpamnya, either kita ketemu di tengah atau aku samperin atau bapaknya satpamnya ngasih ke sini gitu. Bukan kita nggak boleh ya, tapi takutnya anak-anak yang lain kayak gitu semua, ntar yang ada malah kegiatannya chaos. Kebetulan ada tingkatnya ini ngerti, udah. Terus habis itu salah satu teman kita juga ada yang mau pulang tuh. Iya. Gue pikir sekalian aja lah ya kan, maksudnya itu kan ngedrop makanan Terus nganterin kita pulang. Terus ternyata malah orang tuanya belum nyampe, jadi makanannya tuh belum, nggak bisa diambil sama teman ambalan kita. Berarti kan ada 2 kejadian nih, nganterin temen ambalan pulang dulu sampai depan pagar, terus yang kedua bapak satpam ngasih makanan ke aula kita. Nah pas itu si bapak satpam itu mau nganterin makanan tapi ngomongnya lewat HT. Nah kebetulan HT itu dipegang sama Lutang. Terus tiba-tiba Bintang datang ke gue, Rik coba ngomong, sinyalnya lagi aneh. Dia bilang gitu doang. Pas Soalnya gue gue nyalain, kayak kresek-kresek nggak jelas gitu HT-nya. pas gue nyalain, sebelah gue tuh Bintang, gue nyalain HT. Terus gue pikir udah disambungin sama si bapak satpam yang di depan. Gue udah yang kayak, Pak, halo, Pak. Yang muncul bukan suara bapak satpam, suara kuntilanak lagi ketawa. Terus gue langsung lempar ke Bintang tuh HT. Gue bilang kalau kayak gini jangan dikasih gue tang. Kejadiannya berbarengan dengan Paralel sama lu nganterin. Lu tuh kalau depan sama Setio. Iya. Berdua orang tua kan. Kita jalan bertiga nih. Pas ke depan tuh kita enjoy aja, happy di jalan bertiga ngobrol-ngobrol. Udah sampai depan, balik sini kan gue cuma berdua ya sama si orang penakut ini. Kita jalannya biasa aja sebenarnya, kayak suasananya tuh belum nggak nggak serem-serem gitulah. Tapi udah gelap lah. Udah gelap karena udah malam dong, itu cuy. udah malam. Cuman tiba-tiba angin, Jam kayak 8. angin kenceng banget sampai daun-daun tuh kayak terbang gitu kan. Di situ gue kayak anjir, perasaan gue udah nggak enak nih. Gue udah kayak terus ya gimana nih gitu kan, gue takut banget, gue takut nih anak kan kayak ya udah baca doa aja ya udah baca doa aja. Terus akhirnya karena gue sama dia jalan yang tadi kita sampai nempel saking takutnya gue kayak gue nggak pernah takut ini gitu kan. Gue takut banget kayak karena bener-bener anginnya tuh kayak muter di sekeliling gue sama dia doang gitu loh. Terus pas udah kayak gitu gue ngeliat di atas tuh kayak ada yang loncat segera selusuk daun gitu kan. Yaudah gue neo ke atas sambil center kayak gini, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi pas gue jalan Nyari penyakit emang. tapi kan disitu mata gue minus cuy, gue nggak pakai kacamata, maksudnya kayak masih normal gitu lah, tapi agak minus gitu lah, kayak nggak ada apa-apa gitu, paling kayak cuman burung or something gitu kan. Pas udah nih kita jalan, pas belok kayak gini, pas itu udah jalan belok ada bayangan cewek cuy. Gue sama Setio, gue udah kayak kuntilanak. Terus lu tinggal Setio. Lari kita cuy. Lari. Gue inget banget, dia narik gue lari, kita lari kenceng banget. gitu dia bilang. Lihat, I think dia lihat. Setio tolong dong konfirmasi lo lihat atau enggak. Tapi kita tuh bener lari, gue inget banget kita lari berdua berlari sampai aula. Udah ngos-ngosan kan, ngos-ngosan itu kita pakai jaket kan, gue pakai jaket itu juga pakai lengan panjang deh kalau nggak salah. Gue ketemu sama lo, ketemu Bintang ya. Terus lo nanya, Wah. terus lo juga di situ lagi ngomel-ngomel masalah HT. Iya, jadi Oh, kita berdua. Iya, jadi tuh kejadiannya paralel. Di Iya, saat kan? itu gue minta apa namanya HT ke bapak satpam, malah ada suara kuntilanak yang ngetawain. Nah, lu nganterin ke depan terus ketemu itu. Jadi kayak pas udah gue buang HT-nya ke Bintang, gue langsung nanya, lu kenapa juga lari-lari? Oh iya, lu nanya kan. Kayak Terus gue kayak chaos banget ini. kuntilanak gitu kan, bener-bener dari atas tuh dia muncul di samping gue sama Setio, gue lari gitu kan. Terus gue gulung jaket kan karena gerah. Terus Ada cakar. Setio juga ada. Di Setio juga ada. Iya. Kita ketawain kuntilanak itu, gue nganterin dia mandi. Lu tahu apa? Iya, tapi di ini ya, kamar mandi guru. Kita jalan tuh berdua, lewat yang belakang bukan lewat depan. Jalan nih. Nah, itu kan kamar mandinya agak luas ya. Maksudnya lebih enjoy, airnya jebar-jebur ya nggak sih? Itu ada showernya, gue inget banget. Iya kan, seru kan? Gue nunggu di luar kan, nggak ada tempat duduk nih. Gue duduk di ubin, gue duduk gitu. Di situ handphone gak ada sinyal, gue inget banget. Dimanapun di Iya. situ susah sinyal. Malah ada sinyalnya di gunung. Iya, aneh banget sumpah. Di Gede Pangrango ada sinyal. Ada sumpah. Ada banget. Komunikasi lancar dah ya. Malah di situ sama sekali
iya nggak ada sinyal. Ya udah kan, salah satunya adalah ya gue duduk sambil nyanyi gitu. Seperti biasa. Lagi-lagi gue main di center. Center dan si paling berani memang. Gue gini-gini. paling berani ya, nggak sengaja Nggak aja sengaja dan aja kayak gitu gitu. Gue gini. Tadinya gue duduknya tuh ngebelakangin pintu kamar mandi yang mereka masuk kan. Jadi gue madep ke rumah-rumah yang tempat si guru itu. Terus gak tahu kenapa gue tiba-tiba belok madep ke pohon. Gue nggak ngerti kenapa gue duduknya jadi sampingin si pintunya Rika ini kan. Gue gini aja. Gue sampai rebahan, gue inget banget gue rebahan kayak gini. Terus gue kayak main center. Nggak tahu otak gue gimana ya. Lama cuy, dia keramas. Gue main center, tiba-tiba tek. Anjir, apaan tuh? Mata gue minus lagi gue nggak pakai kacamata kan. Apaan ya? Aku kayak ada yang gantung-gantung tuh di pohon. Lu tau apa? Gue deketin. Aduh, nih orang bener-bener. Deketin, gue giniin. Kuntilanak kebalik. Rambutnya menjuntai. Tadinya yang kelihatan gue nggak, mukanya tuh nggak ada gue tadinya kan. Terus gue mundur, Rika cepetan gitu kan. Rika cepetan mandinya, lama banget sih. Dia nggak nyaut. Rika cepetan Rika. Pas dia nyaut. Kan gue masih mikirin dia cuy. Kalau yang lain mungkin lu udah lari nggak sih kabur? Gue mikirin gue masih mikirin Rika. Anjir, temen gue lagi mandi nih. Kalau gue kabur tiba-tiba keluar kamar mandi ada tuh bukan ada kesulitan, tapi ada lu yang kedua. Iya. Itu lebih parah lagi juga sih ya. sebenarnya. Nah gue gedor-gedor dia nggak nyaut kan. Pas gue udah panik-panik gitu, akhirnya kan gue kayak anjir gimana nih, gue udah baca doa, gue mundur kan, kayak gue nunggunya jadi mau ngebelakangin si ruangan kamar mandi ini. Cuma pas gue jalan, karena gue jalan mundur, setannya balik muka cuy, balik. Tapi dalam keadaan masih kebalik ya, balik muka, mukanya hancur, dia ketawa gitu. Kayak gue ninggalin lu udah ujung-ujungnya. Iya, memang. Ya gue ninggalin dia karena gue beneran gak ada apa-apa. gue lari deh kalau itu, gue ninggalin dia. Udah abis itu gue langsung lari. Pas dia balik badan gue lari. Gue inget yang gue langsung lari balik, gue juga lewat depan ujung-ujungnya. Gue lari balik, gue ketemu sama guru. Kenapa? Gak apa-apa bu. Akhirnya gue ke aula bareng sama tuh guru. Udah gue gitu, cuma itu doang. Pertama gue jadi Nurul, gue ikut diam masuk Iya, ke kamar sama. Gue kalau jadi Nurul, gue masuk ke dalam Ya, bodo gue amat. basah gak sih? Bodo amat. Gue nggak mau di luar. gue jadi lu, gue mandinya cepet, temen gue di luar sendiri. Iya anjir. Ramas nih showeran. Showeran enggak. Ada suara shower. Enggak, demi Allah gua enggak showeran. Tuh kan beda sekolah. Enggak. Pokoknya gebiar-gebiur rame banget dari dalam. Gue teriaknya kencang loh, seharusnya itu kan deket sama Tapi emang nggak ada ruangan guru kan. Seharusnya guru udah yang keluar. kalau lu teriak nggak ada orang yang nggak sih? Iya. Iya kan. Karena lu bener-bener lu lari pun cuma ketemu sama yang guru itu doang kan, yang lainnya tuh nggak ada yang tahu. Bahkan seharusnya kalau gue teriak guru tuh dengar loh, karena itu bener-bener depan ruangan guru. Ruangan guru kan, mandi guru. Enggak ada, gua mandi aja, gua enjoy. Air penuh. Anjir. ngegalin Nurek semua. Udah, yang paling epic kalau gue sama Nurul sih itu, sama si adik tingkat yang tajwidnya benerin kayak menurut gue udah nggak masuk akal. Kalau gue, penyesalan terbesar gue adalah gue ngalah tidur di pinggir. Di aula itu, di aula. Gue ngalah, gue tidur di pinggir, bener-bener gue di belakang gue mesin air. Bener-bener di belakang gue mesin air. Oh, mesin air juga gong ya kan? Karena sebelum mesin itu tuh air awalnya gimana sih awalnya? ini Kita dari si akhirnya si adik tingkat kan akhirnya selesai tuh. kesurupan. Dia selesainya gimana? Udah didimin aja sama guru. akhirnya didimin Ini kan kita berlima dari yang tadi dia yang si adik tingkat kan kesurupan. Kita berlima abis ngelepasin dia, terus dipegangin sama guru kan. Terus akhirnya kita jadi cuek, jadi kayak udahlah kita enjoy kegiatan kita. Gue mandi dan Karena sebagainya. kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Terus abis itu ada yang kesurupan lagi, ada yang takut segala macem bla bla bla. Kalau nggak salah 5 sampai 6 orangan adik tingkat tuh ada yang tidurnya di aula bareng kita. Terus karena sorenya itu udah denger Nurul yang lu sama Nurul di tenda ada cewek itu, jadinya semuanya nggak ada yang mau tidur di tenda. Makanya kita tidur di situ. Nah, mungkin kegiatan yang tadi Bintang bilang mau jurit malam atau apa kegiatan itu yang kita nggak tahu, di saat kita lagi ngobrolin itu tiba-tiba ada hujan batu. Iya Ya, bener, hujan batu. Tapi kita sampai semua orang keluar ngeliatin aula kita, genteng aula kita nggak ada batunya. Nggak ada batunya. Pokoknya hujan batu itu. Terus akhirnya kita sepakat semuanya kita tidur di aula. Gue udah posisi tengah, udah tinggal tidur doang. Terus nggak ada yang mau tidur di pinggir kan? Ya orang gila aja tidur di pinggir.
akhirnya maksudnya gini loh, kan itu luas ya panjang, kenapa nggak terus lu di belakang, tapi terus ternyata takut juga tidur di belakang. Iya, karena semakin ke belakang semakin dikasih mesin air itu. Terus akhirnya yaudah gue ngalah, yaudah sini gue tidur di samping situ, gue tidur di pinggir, bener-bener di belakang situ tuh mesin air, jadi gue tidur sini mesin air. Gue nyesel banget sih, itu bener-bener gue yang nggak berani madep sana, gue madep sini terus, gue gini terus dah, panas kan di sana, tapi gue kerukutan. Mesin air itu tuh udah mati, udah rusak kayak udah nggak pakai gitu, jadi nggak mungkin kan Nyala. mesinnya nyala. Tapi tuh kayak Iya. kayak Terus-terusan sepanjang malam. sampai subuh. Kayak subuh. Heeh. At least guru olahraga kita yang berani aja nyetel murotal di situ. Iya, yang gue ingat emang kita nyetel murotal agak lumayan kencang di Kenceng awal. banget itu, bukan lumayan lagi tuh. Dan Kenceng banget. kayak berusaha buat tidur dengan murotal sekencang itu, tapi kita nggak berani ngeliat kemana-mana. Bener-bener yang mata kita tutup semua, kita tutup kepala. Kita di gunung udah berapa kali? Pernah nggak nyetel murotal? Nggak pernah, sumpah. Tapi di situ kita nyetel murotalan dan itu kenceng banget. Iya. Pakai speaker. Bener-bener pakai speaker, bener-bener. Tapi pas yang malam itu juga yang banyak toke gitu kan. Iya, yang itu gue bilang. Anjingnya. Anjing serigala itu. Anjingnya, gonggong, suara toke, nggak berhenti suaranya. Sampai pas mau azan subuh itu Baru tenang. baru nggak ada suaranya. Nah itu yang paling, tapi paling itu emang itu tuh yang paling teringatnya tuh karena setel murotal pun kita masih nggak ngerasa aman gitu loh. Nggak ada Masih aman-amannya serem. sama sekali. Maksudnya gangguan yang kayak ya tadi batu, suara mesin air gitu itu tetap lanjut gitu. Air bocor. Iya lagi. Itu udah dimatiin mesin air itunya, tapi airnya keluar di belakang itu aula. Gila sih itu parah sih. Parah. Tapi habis itu gue nggak gitu ingat sih endingnya gimana. Enggak, udah nggak ada lagi, kita pagi kegiatan biasa. Pulang kan nggak bisa siap balik gitu. Siang kita pulang sendiri-sendiri. Masa jabatan berakhir kita Dikasih kejutan banget ya. betul. Dan bukan 1-2 orang doang yang rasain loh. Satu ambalan. Satu ambalan yang rasain. Jadi kayak wow. Atau amalan keren. Nah, jadi gitu teman-teman, dari kelima tentang camping yang ada di SMA, kita inget-inget cerita yang menurut kita paling epic yang terjadi satu sama lain gitu. Karena kalau dari POV-nya aku aja cerita nanti kurang panjang. Jadi aku minta bantuan temenku buat ngeinget-inget ulang 10 tahun yang lalu itu kegiatannya apa aja, ketemu apa aja, dan punya momen yang berharga sama mereka yang gak kelihatan sih. Stay tune terus untuk di next episode. Jangan lupa comment, like, dan subscribe. Sampai jumpa.